Perkenalkan, nama saya Uli Faradina, NPM 719212796. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pajak penghasilan umum. Untuk terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari pajak penghasilan itu sendiri. Jadi pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperolehnya wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ada juga poin penting dalam pajak penghasilan nomor 46 tahun 2013 yang harus dipahami oleh pemilik usaha, yaitu memuat tentang diberlakunya tarif PPh final 1% yang ditujukan kepada wajib pajak pribadi 1% dan badan yang memiliki penghasilan dengan omset usaha di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun. Pungutan atas pajak tersebut diatur dalam PP nomor 46 tahun 2013, sehingga penting bagi kita sebagai pemilik usaha untuk memahami peraturan tersebut. Dalam peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 tersebut dipaparkan poin-poin sebagai berikut, diantaranya yang pertama yaitu besar penghasilan wajib pajak yang diperoleh dari usaha memiliki peredaran bruto di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Dan yang kedua, omset atau peredaran bruto yang dimaksud merupakan jumlah peredaran bruto semua gerai, outlet maupun counter atau semacamnya, baik itu pusat ataupun cabang. Dan yang poin yang ketiga, ketentuan pembayaran pajak terutang harus dibayar sebesar 1% dari jumlah peredaran bruto. Selanjutnya ada subjek pajak atau non-subjek pajak dalam PP nomor 46 tahun 2013. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013, yang dimaksud subjek pajak adalah orang pribadi dan badan yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Sedangkan wajib pajak mengikuti jangka waktu 1 tahun pajak sesuai dengan kalender, kecuali jika wajib pajak tersebut menggunakan tahun buku lain yang berbeda dengan tahun kalender. Sementara yang dimaksud sebagai non-subjek pajak dalam peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 adalah orang pribadi yang menjalankan aktivitas perdagangan atau jasa yang menggunakan sarana bongkar pasang serta memanfaatkan tempat umum. Aktivitas perdagangan atau jasa yang dimaksud termasuk pedagang asongan, pedagang keliling, warung, tenda, kaki lima, dan lain sebagainya. Untuk non-subjek pajak lainnya adalah badan yang belum beroperasi secara komersial atau beroperasi jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar. Kedua kategori non-subjek pajak tersebut, baik orang pribadi maupun badan yang telah dijelaskan, wajib menjalankan ketentuan perpajakan sesuai dengan Undang-Undang KUP maupun Undang-Undang PPh. Ada juga pengecualian untuk non-objek pajak berdasarkan PP nomor 46 tahun 2013 yang tidak dikenakan pajak meskipun memiliki usaha dengan peredaran bruto di bawah 4,8 miliar. Non-objek pajak dalam PP nomor 46 tahun 2013 adalah penghasilan dari jasa terkait dengan pekerjaan bebas, diantaranya adalah dokter, advokat atau pengacara,
PPAT, notaris, akuntan, pembawa acara, pemain musik, dan segala ketentuan yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat 2 PP nomor 46 tahun 2013. Kenali tujuan PP 46 untuk meringankan para pengusaha kecil, yaitu ada beberapa aturan yang diberlakukan pemerintah mengenai perpajakan di Indonesia terus diperbarui berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat serta negara. Salah satunya adalah PP 46 tahun 2013. PP ini dibuat untuk mengatur besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh para wajib pajak badan. Pajaknya sendiri bersifat final, besaran juga disesuaikan dengan kondisi usahawan. Lalu apa saja yang dimaksud dalam PP 46 ini? Kita ketahui jawabannya dalam ulasan berikut ya. Ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 46 Tahun 2013 merupakan kewajiban pemerintah yang mengatur mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Penghasilan yang dibayar berdasarkan PP nomor 46 tahun 2013 dilaporkan dalam SPT tahunan PPH pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan atau bersifat final. Ada juga tujuan pemerintah memberlakukan PP 46 yang pertama untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, dan yang kedua mengedukasi masyarakat untuk terbit administrasi, dan yang ketiga mengedukasi masyarakat untuk transparansi, dan yang keempat memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara, dan yang kelima kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, dan yang keenam meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat, dan yang ketujuh terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selanjutnya, objek dan wajib pajak sesuai ketentuan PP 46. Objek pajak yang dikenai pajak penghasilan berdasarkan ketentuan PP nomor 46 tahun 2013 yang dikenal pajak penghasilan atau PPh ini adalah penghasilan dari usaha yang diterima oleh wajib pajak dengan peredaran bruto atau omset yang tidak melebihi 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun pajak. Objek pajak yang tidak dikenai pajak penghasilan sesuai ketentuan PP nomor 46 tahun 2013, objek diantaranya penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas seperti misalnya dokter, advokat, pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan PP tersebut. Dan penghasilan dari usaha yang dikenai PPh final pasal 4 ayat 2 seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi atau perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, PP usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah sendiri. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini mengenai materi tentang pajak penghasilan umum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.